kebalikan dari al-jahl. Apa nakidul jahli itu? Adalah kebalikan dari kebodohan. Ya, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Tidak berbeda dengan makna dalam kitab Mu'jamul Wasit, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengartikan ilmu itu adalah mengetahui sesuatu secara pasti dengan keadaan yang sebenarnya. Taib. Nah, ini dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin semangat lagi, ya, menuntut ilmu itu amalan yang utama. Jadi nggak sia-sia kita di malam hari ini, ya. Bapak Ibu yang capek, mungkin ada yang ikut tadi kampanye akbar, kemudian langsung capek, ya. Kemudian menuntut ilmu ini mudah-mudahan, ya, apa yang kita lakukan di malam hari ini akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kalau niatnya benar untuk menuntut ilmu, termasuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho bagi penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai ikan pun yang berada dalam air, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang yang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar, emas, ataupun perak. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Mudah-mudahan setelah mendengar hadis dari riwayat Abu Dawud ini, yang disahihkan oleh Imam Albani, rahimahullahu ta'ala, Bapak dan Ibu semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dia, di antara keutamaan ilmu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, wa kafa bihadza syarafan lil ilm anna amara nabiyuhu ayyas'alahul majid minhu. Allah tidak mungkin memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu yang rendah. Maka kita pahami bahwa ilmu adalah sesuatu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta nabinya untuk selalu berdoa dengan tambahan ilmu. Maka saya berharap Bapak dan Ibu di Zoom ini, ya, jangan sampai, ya, setelah kita belajar kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menambahkan ilmu kepada kita, kemudian kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ilmu dalam surat Al-Mujadilah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis, biasanya orang yang berilmu itu akan selalu lapang, ya, lapang kehidupannya, dalam bermajlis pun dia akan lapang dan kehidupannya pun akan lapang. Apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan juga dengan kita berilmu nanti tentang adab-adab safar, kita menjadi orang yang Allah tinggikan derajat kita, ya, karena kita berilmu tentang bab safar. Langsung saja ke penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bagi saya ini penting sekali. Bapak Ibu bisa dilihat di slide yang saya kirimkan ke Bapak dan Ibu, dibaca dengan seksama, dibaca dengan sambil menghayati. Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan, seandainya keutamaan ilmu itu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu tersebut.
Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Ya, jadi insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita belajar tentang adab-adab safar. Mohon Bapak dan Ibu diperhatikan. Ya, kalau nanti ada pertanyaan silahkan tafadhol. Jangan sampai di bab kita tentang adab-adab safar ini kita terlewat atau bahkan kita tidak bisa memahami apa yang kita telah pelajari. Nauzubillahi min dzalik. Taib. Ngomong-ngomong, apa yang saya sampaikan jelas Bu ya suaranya ya Bapak dan Ibu, sebelum saya kembali lagi jelaskan tentang adab-adab safar. Jelas, San. Jelas Ustaz Jelas ya? suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen Bapak dan Ibu, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, safar. Adab adab safar. Sebelum saya memulai bagaimana adab-adab safar itu yang termaktub dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus Bapak dan Ibu pahami bahwa safar itu melelahkan. Safar itu melelahkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa as-safaru qit'atun minal adzabi. Safar atau berpergian itu bagian dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Ya, ini sudah jelas. Ya, bahwa orang yang safar itu terkadang terhalang dan terganggu untuk makan, minum, bahkan tidurnya. Faidza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, momen terkadang orang yang safar itu bagi sebagian orang adalah safar yang menurut mereka kebanyakan bisa menghilangkan kesedihan, kegundahan, ataupun merasa kehilangan. Tapi yang harus Bapak dan Ibu pahami bahwa tidak ada yang namanya safar itu tidak melelahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu mengatakan bahwa safar itu bagian daripada azab. Kecil, ya, kecil sekali. Tapi asarnya, dampaknya bagi seorang hamba itu pastinya akan menjadi sesuatu yang besar buat dia. Bapak dan Ibu jamaah hidayah sunnah, berkah hidayah sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bagi saya Bapak dan Ibu harus paham. Gak tahu nanti ke depannya ya. Ketika saya ngomong tentang safar atau kalau dibilang kalau bahasa Arab tuh namanya siyahah. Siyahah tuh jalan-jalan, hiburan kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Di sini ada satu hadis ya, datangnya dari sahabat Abi Umamah. Ya, inna rajulan qol, bahwasanya ada seorang laki-laki ya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li fis siyahah. Ya, jadi pemuda ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta izin lah bahasanya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa safar, untuk bisa hiburan, untuk bisa safar kemana gitu. Ya, intinya si sahabat Rasul ini minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna siyahata ummati al jihadu fi sabilillah. Luar biasa.
Sungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan atau safar bagi umatku itu ya hiburan, tasliyah, berrekreasi bagi umatku itu adalah al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. 6 ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari prolog yang tadi saya sampaikan mukadimah ya, bagaimana bahwa safar itu melelahkan. Kemudian kalau safar yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa safar itu ada macam-macamnya ya. Safar itu ada macam-macamnya. Yang pertama, safar madmum, safar yang tercela. Apa itu safar? Safar yang tercela adalah safar yang dalam rangka niatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia niatnya ketika safar dari Jakarta menuju Bandung, ya. Niatnya itu bermaksiat kepada Allah. Maka ulama mengatakan di sini termasuk adalah safarul madmum, safar yang niatnya memang tercela dan ini haram dilakukan dan ini juga akan mendapatkan dosa, ya. Maka harus dipahami oleh Bapak dan Ibu semua para calon jamaah umrah rahimani rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa safar itu ada yang tercela, ada juga safar yang terpuji, mahmud, yaitu safar yang dimana untuk kemanfaatan untuk dirinya dan agamanya, seperti menunaikan haji dan umroh. Dan alhamdulillah, Bapak dan Ibu, ya, semuanya yang di sini, di talaki Zoom kita ini, ya, Allah ridho dengan yang nanti kita lakukan, yaitu safar yang terpuji dalam rangka kita menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, apalagi ditambah dengan i'tikaf di 10 hari terakhir akhir Ramadan. Ya, berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Kalau memang niatnya itu berbakti kepada orang tua, ingin menengok orang tua dari Jakarta ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, kalau memang itu niatnya untuk berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim kepada karib kerabat orang tua, maka di sini termasuk adalah safar yang mahmud, safar yang terpuji. Ya. Dan yang ketiga dari macam-macam safar, yaitu safar yang dibolehkan, mubah. Ya. Safar yang mubah itu seperti apa? Seperti dalam rangka bekerja, berdagang untuk mencari rezeki. Ya, berapa banyak para jamaah, para orang tua khususnya, ya, saya juga mengajar di Albina Islamic Boarding School di Bekasi, ya, ada murid-murid saya yang dimana mereka orang tuanya di Australia kerja, kemudian di London ada juga, di Belanda juga ada juga, kemudian ada yang di Qatar, ada yang apa. Kalau memang niatnya bekerja itu untuk mencari rizki dan niat bekerjanya itu safarnya dalam rangka untuk membahagiakan anak dan istri dan keluarga dan orang tua, maka di sini adalah safar yang dibolehkan. Safar yang memang dalam rangka niatnya tergantung dengan niat. Kalau niatnya safar memang untuk kebaikan dirinya dan keluarganya dan juga kebaikan buat orang banyak, maka di sini dibolehkan yang namanya safar. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian ini dia. Kita masuk kepada poin-poin yang termasuk dengan adab-adab safar. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab yang pertama ini yaitu ketika kita ingin safar, maka yang pertama kali harus kita lakukan nanti ya adalah sholat istikharah sebelum berpergian. Ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, kita mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan sholat sunat istikharah 2 rakaat, kemudian membaca doa istikharah. Dan ini yang kebanyakan kaum muslimin, ya, ketika dia pengen safar, ya, bukan hanya umroh saja, bukan hanya haji saja, yang namanya safar, mau kita dari Jakarta ke Bogor, mau dari Jakarta kita ke Bandung, ke Jawa, dan lain sebagainya. Dan ini kebanyakan sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dimaksud dengan istikharah? Ya, al-istikharah di sini dalam pengertiannya adalah tafwidu amrih ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Ya, tafwidu amrihi, yaitu kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, liyahtaru lahu fihi khair, agar Allah Subhanahu wa taala memilih kebaikan buat kita di dalam safar kita nanti. Ya. Jadi bukan hanya perkara bimbang, perkara mencari jodoh saja dia istikharah, ya. Bukan hanya, kadang anak-anak muda zaman sekarang atau orang tua juga, ya, ya. Padahal istikharah itu juga terjadi ketika kita ingin safar, ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, usahakan ikutilah jalan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita safar harus kita sholat istikharah sebelum bepergian, ya. Yang sudah kita ketahui sholat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian kita berdoa setelah melakukan sholat 2 rakaat sunnah seperti sunnah biasa. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yakin nanti insya Allah travel akan memberikan apa ya, buku panduan doa-doa, dan itu walau bagaimanapun saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal doa istikharah yang bunyinya sangat jelas sekali. Yang mungkin Bapak dan Ibu sebagian ada yang hafal, ada yang belum, tapi usahakan buku saku itu yang diberikan oleh travel, yang dimana itu buku-buku doa, atau Ibu bisa membeli nanti di toko-toko buku terdekat itu, kalau bisa dibaca, karena memang di dalam doa sholat istikharah tersebut, di dalamnya kata-kata atau perintah dan juga tuntunan Rasulullah itu sangat berarti buat kehidupan kita, berarti buat segala macam kehidupan kita, ya. Yang sudah kita ketahui doanya seperti apa? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka aqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu. Itu kan kalau kita artikan, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah padamu dengan ilmu. Ya, kita nggak tahu, ya, pilihan yang terbaik itu kan kita nggak tahu. Mungkin apa yang kita bilang baik, Allah nggak menginginkan kebaikan buat kita. Makanya di sini kalimat Allahumma ini astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah padamu dengan ilmu. Wa astaqdiruka bi qudratika. Kemudian doanya, dan aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Apa daya kita ketika kita safar, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala mau berikan kekuatan kepada kita. Was'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Dan aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu, sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Ya. Makanya ada kalimat di sini di dalam doa istikharah itu apa? Yang bunyinya Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya, seandainya memang itu baik buat urusanku di dunia dan akhirat. Nah, di sini kalimat yang sangat luar biasa doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajari umatnya sampai sedetail demikian. Ya, minta sama Allah agar baik dunianya dan juga agar baik akhiratnya. Maka jangan sia-siakan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita safar, bukan hanya nanti mau berangkat umroh, tapi ketika kita mau safar kemana saja, mau jenguk anak-anak kita di pesantren, mau jenguk nanti orang tua kita di mana, atau mau jenguk saudara kita yang ada di luar kota, usahakan sholat dulu 2 rakaat, kemudian kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ya. Adab yang kedua yang ini juga yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama, ya. Banyak kan manusia juga lalai, lupa, ya. Dari beberapa kitab yang saya baca, kebanyakan ulama yang pertama tadi memang mengajarkan sholat istikharah, yang kedua adalah taubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan. Bagi seorang yang hendak berpergian jauh, berusaha untuk meminta ampun kepada Allah jika ada hak orang lain yang kita zolimi, maka hendaknya mengembalikan barang-barang yang pernah diambilnya kepada pemiliknya. Nah, ini yang harus kita jalani ini. Karena kita safar nanti luar biasa, bukan sehari 2 hari, ya. 15 hari, 17 hari, 20 hari, ya. Usahakan sebelum kita safar, hati kita itu sudah plong dengan hal-hal yang memang kita punya masalah dengan saudara kita, tetangga kita, ataupun dengan teman kita. Kita kembalikan lagi hak-hak mereka yang sudah kita ambil dari mereka, ya. Atau yang masih punya hutang, bayar hutangnya, ya. Jangan sampai berangkat umroh bisa, hutang kita nggak bisa bayar. Nauzubillah, nauzubillah, ya. Menyelipkan nafkah, uang belanja kepada yang wajib diberikan nafkah, ini juga ajaran Islam itu hal yang kecil ini pun diperhatikan, ya. Kita mau safar jauh, tapi orang-orang terdekat kita, anak dan istri tidak kita bekali, ya. Kita ibadah saja di sana, ya. Itu salah. Yang benar adalah kita sudah menyiapkan nafkah, uang, ya, yang memang diperlukan selama kita pergi, keluarga yang kita tinggalkan bisa aman, bisa tidak memikirkan kekurangan dan lain sebagainya. Ya, kemudian segera menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang diulur dan menulis wasiat kepada ahli warisnya dengan dihadiri para saksi, dan meninggalkan uang belanja kepada keluarganya, dan meninggalkan kebutuhan pokok yang dapat mencukupi kebutuhan orang yang kita tinggalkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat kita umroh baik, niat kita itikaf di akhir Ramadan baik, ya. Tapi jangan sampai kita melewatkan adab-adab safar kita ini yang kita mungkin nggak kepikiran. Rupanya safar itu memiliki adab-adabnya banyak, Ibu, yang harus kita jalani, yang harus kita pikirkan, dan yang harus kita ilmui sebelum nanti kita berangkat ke Makkahul Mukarramah ataupun ke Masjid An-Nabawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ya. Memilih teman perjalanan yang soleh. Saya yakin yang tadi Ustadz Abdul Haq sampaikan, mudah-mudahan semuanya yang 200 orang yang nanti akan umroh di akhir Ramadan, semuanya saya yakin soleh. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu yang umroh nanti, saya yakin niatnya semuanya karena Allah, pengen ibadah, ya. Maka seyogianya, ya, terkadang mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, safar itu kalau dibilang adalah kita bisa melihat teman soleh atau tidaknya, baik atau buruknya ketika safar. Tapi ketika kita umroh, saya mohon sekali kepada
para jamaah sekalian. Yang gelombang satu bukan mikirin hanya gelombang satu. Yang gelombang dua cuma mikirin gelombang dua. Yang gelombang tiga mikirin gelombang tiga. Acuh tak acuh kepada gelombang satu dan gelombang dua. Dan alhamdulillahnya, ba'dallah, travel yang Bapak ambil ini, travel yang Bapak Ibu percayai ini, semuanya nanti kita berjalan bersama-sama. Tempatnya itikaf bareng, hotelnya pun bareng, ya. Semuanya di sini gelombang satu sampai gelombang 5 itu adalah semuanya tanggung jawab daripada asatidah asatidah yang lain. Saya yang menjadi pembimbing gelombang 2 nggak akan juga acuh tak acuhkan gelombang 2 dan gelombang 4. Tidak, kita sama-sama nanti bareng, ya. Dan alhamdulillah, ya, di umroh akhir Ramadan ini kita travel memfasilitasi semuanya dengan sama-sama, dan kita semuanya insya Allah akan bareng-bareng susah, ya, akan bareng-bareng bahagia, ya, ketika kita melihat teman kita susah bisa kita bantu, ketika kita melihat teman kita yang sakit bisa kita bantu. Makanya tempo hari umroh 1 tahun yang lalu, masya Allah, ada saudara kita yang sakit, dari pihak teman-teman jamaah membantu, ya, sampai dibawa, sampai digotong, luar biasa. Itu adalah teman yang soleh, yang memang kita harus cari, yang memang harus kita genggam, yang memang harus kita dekati untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Ya, kata Allah ini, wasbir nafsaka, hei, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, sabarlah kamu sama mereka yang memang mereka-mereka atau para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang kerjaannya itu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu pagi maupun sore, yang memang mereka itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa kita jadikan pedoman, ya, ayat surat Al-Kahfi ini yang bisa kita jadikan pedoman bahwasanya kita harus sabar, ya, ketika berteman, kita harus sabar ketika saling mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, itu adalah adab-adab safar yang ketiga, yaitu memilih teman perjalanan yang soleh. Yang keempat, di antara adab-adab safar yang keempat adalah hendaknya tidak sendirian saat bersafar. Dari sahabat Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al musafiru syaitan, orang yang berkendaraan sendirian itu adalah setan. Wal musafironi syaitanani, orang yang berkendara berdua adalah dua setan. Sedangkan wassalasatu rakbun, sedangkan orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang yang berkendaraan yang benar. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dan juga Imam Abi Dawud. Ya, dalam kitab dalam apa yang dikatakan juga oleh Imam Bukhari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari, andaikan orang-orang mengetahui akibat dari bersafar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka mereka tidak akan bersafar di malam hari sendirian. Ya, maka alhamdulillah travel ini juga memfasilitasi kita bergelombang-gelombang yang jumlahnya kalau memang 200 orang, berarti bergelombang ada 40, 50 orang. Dan alhamdulillah kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, yaitu mengangkat pemimpin untuk menjadi ketua rombongan dalam safar. Ya, pada pertemuan yang pertama kita, ya, pada hari-hari Sabtu kemarin, ya, kita 4 orang pembimbing dan tour leader kita adalah Ustadz Abdul Haq hafizahullah taala. Dan ini sudah menjadi kotak, ya, sudah menjadi, kalau kita bilang, sudah jelas bahwa pemimpin kita nanti ketika safar, kita
angkat yaitu Ustadz Abdul Haq menjadi pimpinan kita ketika nanti di Mekah dan Madinah. Itu sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diriwayatkan Imam Abi Daud dengan sanad yang hasan. Idza kharaja salasa fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Ya, seandainya kalian keluar, ya, keluar dari rumah untuk bersafar, yaitu bertiga misalkan, maka pilihlah salah satu orang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi ketua rombongan, ya. Dan yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memilih pemimpin berarti pemimpin itu berat. Pemimpin itu adalah yang penuh dengan pertanggungjawaban, ya. Maka seyogianya kita doakan, ya, para asatidah ataupun para mutawib ataupun Ustaz Abdul Haq. Kita doakan biar nanti ketika safar, ketika di Mekah dan Madinah, ya, memang kesabarannya memang harus diuji. Dan harus memang kita pilih orang-orang yang bersabar dan peduli dengan kita. Ya, baik ketika ibu dan bapak safar kemanapun, kita harus milih pemimpin yang kita bisa andalkan, yang tidak egois, yang tidak memikirkan diri sendiri, ya, selalu memikirkan umat, selalu memikirkan rombongan, selalu memikirkan jamaah. Ya, maka adab safar yang kelima ini, ya, yaitu mengangkat pemimpin untuk menjadi ketua rombongan dalam safar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu adab-adab safar, yaitu yang keenam adalah berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Ya. Doa orang yang berpikiran kepada orang yang ditinggal sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mengajarkan kepada umatnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yaitu doanya astaudiqallahu alladzi la tadi'u wada'i'ahum, ya, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Ibnu Majah sanadin sahih. Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Ini yang nanti, ya, bagi seorang musafir yang akan safar, ya, mendoakan orang yang kita tinggali, ya, karena memang ini yang harus kita kerjakan, ya, karena kita mengikuti bagaimana ketika kita berdoa, doanya kita itu memang tuntunannya jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita titipkan, aku titipkan kepadamu ya Allah, aku titipkan kamu kepada Allah. Bagaimana doa keikhlasan bagi seorang musafir meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan teman-temannya. 6, itu yang keenam. Dan ini masuk yang keenam juga, yaitu ketika kita sudah berdoa untuk orang yang safar kepada orang yang mukim, maka orang yang mukim wa ayyaqul al mukim lil musafir, ya, orang yang mukim ini mendoakan orang yang safar atau yang musafir. Apa bunyinya? Doanya astaudiullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ya, yang bunyinya aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita berdoa untuk orang yang kita tinggalkan dan orang yang meninggalkan, ya, yang orang yang kita tinggalkan juga berdoa untuk kita dengan doa, ya Allah, aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Begitu pula datang dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang, ya, laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ini uridu safaran. Ya Allah, ya Rasulullah, saya kepengen safar. Saya ingin bepergian. Fajawidni, ya Allah, bekali saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Jawadakallahu taqwa. Semoga Allah memberimu bekal takwa. Lihat bagaimana doa Rasulullah kepada orang yang minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang pertama takwa. Ya Allah, semoga Allah memberimu bekal takwa.
Yang kita ketahui takwa itu sangat luar biasa, ya. Ketika orang safar yang kita ketahui, terkadang banyak orang-orang yang safar itu menyelesihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang tadi kita sebutkan, ya, orang safar niatnya karena ingin bermaksiat kepada Allah, ya, dosa-dosa, ya. Makanya Rasulullah mendoakan untuk sahabat tersebut dengan kalimat takwa, karena tidaklah seorang berdaya, ya, seandainya Allah tidak menolong kita. Kita punya uang banyak, safar kemana saja, tapi kita tidak takut kepada Allah dan juga Rasulnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus apa lagi kata sahabat tersebut, pemuda itu? Qala zidni, ya Allah tambahkan. Ya, lihat bagaimana hirs, semangatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah didoakan sama Rasulullah dibekali takwa, tapi dia kepengen lagi. Ya Allah bekali aku lagi, ya Allah, ya Rasulullah bekali aku lagi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa ghafara dzunubaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Qala zidni, tambahkan saya lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekal apa lagi yang buat kami ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untukmu dimanapun berada. La haula wala quwata illa billah. Doa yang sangat-sangat luar biasa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doakan sahabat yang satu ini. Sudah didoakan takwa, didoakan juga diampuni dosanya, dan juga didoakan juga dimudahkan segala urusannya dimanapun kamu berada. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa-doa ini yang mudah-mudahan nanti file ini bisa ibu bapak simpan, kemudian dihafal. Mumpung masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada sehat dan bisa mungkin dalam menghafal doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Next, yang ketujuh, ya, yaitu membaca doa ketika keluar rumah. Ya, jadi kalau hendak nanti, ya, bukan hanya saya ulangi lagi, ini ilmu buat kita, ya, ini ilmu buat kita semua. Ya, travel ini membersamai Bapak dan Ibu dalam rangka memang ingin memberikan yang terbaik buat Ibu. Ya, makanya di antara adab doa safar itu yaitu membaca doa ketika keluar rumah. Apa kata dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyakul inda khurujihi min manzilihi, ya, ketika seseorang hendak keluar dari rumahnya, maka dia, ya, membaca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Ya. Fa innahu yuqalu lahu kufita wa wukita wa yatanahha anhu syayatin. Maka dikatakan kepadanya ketika kita membaca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita, kamu akan diberikan petunjuk, kata Rasulullah, kamu akan dicukupi kebutuhannya dan kamu juga akan dilindungi dari syaitan. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'a selalu baca doa ini. Ya, hendak keluar rumah bacalah doa ini karena memang ini menjadi perisai buat kita ketika kita nanti umroh, membaca doa ini itu akan menjadi apa, ya, kemudahan buat kita. Kita akan diberi kemudahan, petunjuk, dan juga akan dicukupi kebutuhan kita nanti di Mekah dan Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Next, yang ke-8 di antara adab-adab safar yaitu
menaiki kendaraan dan mengucapkan doa bepergian. Ya, ada satu kisah yang menarik, Bapak dan Ibu. Kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, saya safar dengan rombongan eh, pegawai, rombongan eh, teman-teman lah, yang dimana mereka kebanyakan orang-orang awam. Ya, kemudian dia bilang, Pak Ustadz, tolong doa sebelum kita berangkat. Akhirnya saya nuntun mereka untuk baca doa safar. Kita sudah di dalam bus. Kita sudah di dalam bus. Kemudian saya ambil mic-nya. Kemudian saya tuntun dari jamaah untuk berdoa. Kemudian kami berdoa, saya tuntun mereka dengan doa yang Bapak dan Ibu bisa di slide ini, bisa baca. Yang bunyinya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Ya, kebanyakan orang-orang itu ketika membaca doa safar itu cuma simpel saja, ini saja. Apalagi kebanyakan juga orang-orang awam khususnya, kita tuh harus beda, Bu. Kita itu harus beda. Kita seorang muslim, kita seorang mukmin. Tidak cukup dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita safar baca itu, benar baca itu keluar rumah. Tapi kalau kita sudah menaiki mobil kita, sudah menaiki motor kita dan hendak bersafar, maka baca doa ini. Akhirnya kita tuntun itu orang-orang yang ada di dalam bus itu. Akhirnya singkat cerita di akhir dari baca doa itu sampai wasul munqalabi fil mali wal ahl, sampai ayat ini nih, sampai apa namanya? Sampai kalimat ini wasul munqalabi fil mali wal ahl. Akhirnya mereka bilang, "Pak Ustaz, banyak banget doanya." Nah, memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering berangkat bolak-balik umroh, ya ketika di pesawat Saudi pun yang diajarkan ini yang benar, ini yang dibaca, ya. Tapi kebanyakan orang-orang awam yang ada di sekitaran kita itu ya bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Ustadz, tapi kami nggak hafal ya Allah. Kita bisa untuk memperkaya diri kita dengan memiliki buku saku doa-doa pilihan yang memang itu sudah ada dari tuntunan Rasulullah SAW, yang bisa kita jadikan bekal, yang bisa kita jadikan pedoman agar apa? Agar kita ketika melakukan segala macam ibadah itu maksimal dan full, tidak setengah-setengah. Ya, minimal Bapak dan Ibu dari sekarang yang belum hafal doa ini hafalin, ya, hafalin doa ini. Ya, ini keberkahan buat kita. Ini menjadi bekal buat kita. Ya, kalau kita sudah baca doa ini ya Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikan buat kita doanya. Allahumma ini nas'aluka fi safarina hada albirri wa taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Ya, berat safar dalam kebaikan itu terkadang banyak cobaannya. Ya, banyak cobaannya. Ya, ketika sudah awalnya sudah bagus baca doa ini, saya yakin hal-hal yang nanti sifatnya jauh dari prediksi, kemudian Allah tuh akan ngingetin gitu bahwa kita ini safar ketika nanti naudzubillah ya di Mekah dan Madinah kesasarkah, naudzubillah seandainya ketika di Mekah dan di Madinah kita qadarullah tersesat dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah baca doa ini itu Allah akan nuntun, ya. Kita saking paham gitu loh bahwa safar kita ini memang untuk ketakwaan. Safar kita ini memang untuk kebaikan buat kita. Kita akhir Ramadan adalah luar biasa. Ya, wa minal amali matardo. Lihat tuh bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah. Kami memohon perbuatan yang membuatmu ridho. Kami memohon perbuatan yang membuatmu ridho.
Capek-capek kita 20 hari umroh, capek-capek kita 18 hari umroh, capek-capek kita 15 hari umroh. Tapi amalan kita tidak menjadikan Allah ridho kepada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tadzkir. Ini kalau dibilang adalah pengingat bagi diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian. Ya, doa yang diajarkan Rasulullah harus kita benar-benar hayati. Kalau bisa hafal luar biasa. Apalagi sampai bisa dipahami benar-benar, dihayati benar-benar. Niscaya itu kita akan menjadi bekal kita yang memang bermanfaat buat kita. Ya. Nah, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggak pada putus ini ya semangatnya ya. Kita udah mulai ngantuk jam 9 ini. Tapi insya Allah sebelum setengah 10 ya bisa memberikan eh, pencerahan buat ibu dan bapak semuanya yang ada di talaki Zoom kita ini. Yang kesembilan yaitu memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Ya, di antara adab-adab safar adalah memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Dan ini yang kebanyakan juga orang-orang lalai. Ya, lalainya ketika dia capek wajar Bapak Ibu. Ya, ketika lalainya dia lelah ibadah kemudian safar dari Mekah ke Madinah itu jangan disia-siakan. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mungkin Bapak dan Ibu ketahui juga ya Rasulullah mengajarkan kita dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna da'watu." Yang pertama adalah da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala walidihi ala waladihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tiga doa yang pasti dikabulkan, mustajab dan tidak ada keraguan lagi tentangnya. Doanya seorang yang ditolimi, doanya musafir. Ya, kita garis bawahi doanya musafir. Ya, doanya musafir. Ya, akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajar sekali, ya, Bapak dan Ibu ketika berangkat umroh di akhir Ramadan ini, orang-orang pasti pada menitip doa. Doain ya aku di sana. Karena mereka tahu doa-doa ibu dan bapak yang sedang berpergian, apalagi berpergiannya dalam rangka ibadah kepada Allah, perjalanan ibadah, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai kita melewatkan perjalanan kita tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kesembilan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab safar yang kesembilan yaitu memperbanyak doa ketika dalam perjalanan. Yang ke-10. Nah, ini yang diajarkan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu bertakbir Allahu Akbar ketika sedang jalan mendaki dan bertasbih subhanallah ketika jalan menurun. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya dari jalur Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kami apabila berjalan Anas bin Malik kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar dan apabila jalan menurun ya kami membaca tasbih subhanallah ya orang-orang yang selalu diberi kemudahan oleh Allah dia akan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sering safar yang sering berpergian tamasya ke gunung atau kemana itu pastinya selalu dia bertakbir ketika jalan itu tanjakan dan dia akan selalu bertasbih ketika jalanan itu turunan maka jangan disia-siakan perjalanan kita apalagi sampai melewatkan sesuatu yang memang itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next yang ke-11 jamaah yang dibawakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara adab-adab safar yaitu boleh menjamak dan mengkosor sholat.
Ini dia. Ya, saya pun punya kisah nih, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2012 ketika saya lagi hajian dari Yaman ke Saudi Arabia. Qadarullah masya'a fa'al. Jamaah kebanyakan jamaah saya ikut jamaah yang dimana orang-orang Indonesia mereka itu kalau dibilang supir itu sampai terheran-heran. Supir bus kita tuh orang Yaman itu terheran-heran. Ketika waktu zuhur kita sholat, bus berhentilah di salah satu mahattah, ya pom bensin. Kalau di Arab kan biasanya kalau mau sholat itu biasanya di pom bensin. Di situ ada masjid, di situ ada supermarket dan lain sebagainya. Kita turun kan bersama orang-orang Indonesia. Nah, kemudian kita sudah sholat zuhur, pas jalannya waktu, datanglah waktu asar. Nah, ada sebagian teman-teman orang Indonesia minta izin kepada supirnya. Ya sawah, ya supir, izinkan kami untuk ke Mahatoh lagi, kita mau sholat asar. Ya, akhirnya kata supirnya, kamu belum menjamak sholatmu, belum mengkosor sholatmu. Tidak, ya, ya, tidak katanya. Kami tidak menjamak sholat ataupun mengkosor sholat kita. Akhirnya dari rombongan 60 orang itu, satu bus itu mungkin 5-6 orang saja yang memang sudah sholat menjamak kosor dengan zuhur dan asar. Sebagiannya tidak. Sampai seorang yang awam aja, supir saja sampai bertanya-tanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lima ada ashabukum bertanya kepada kita yang 5 orang itu. Kenapa itu teman-teman? Kenapa enggak di jamak sholat ataupun tidak dikosor sholatnya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya ketika dalam safar itu boleh menjamak sholat dan kosor. Ya. Makanya di sini ada kalimat menjamak sholat dibolehkan secara umum ketika ada masyakoh, kesulitan. Safar kita itu butuh waktu yang sangat panjang, 9 sampai 10 jam. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Jangan memberikan beban buat kita. Allah pun mengatakan ayu kalifullahu nafsan illa usaha. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengizinkan kita untuk boleh menjamak dan puasa sholat, kenapa tidak? Ya, maka perkara ibadah jangan kita persulit para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, ibadah yang sudah ada tuntunannya dari Al-Quran maupun Sunnah, kita jalankan. Ya. 6. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-11. Yang ke-12. Nah, ini dia. Di antara adab-adab safar. Yang ke-12 adalah segera pulang jika urusan sudah selesai. Ya, di sini saya garis bawahi, yaitu saya merahi fal yu'ajil ila ahlihi. Ya. Jangan seperti sebagian orang ya ketika safar ya malas untuk ketemu keluarganya ataupun anak ataupun istrinya. La haula wala quwata illa billah. Safarnya buat dirinya sendiri. Ini kan menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruh kita ketika kita sudah selesai urusan kita ketika safar, baik itu haji dan umroh, ya yang harus kita temui itu ya adalah keluarga kita. Hendaklah ia menyegerakan diri kepada keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Next yang ke-13. Di antara adab-adab safar yaitu sholat 2 rakaat saat pulang safar. Ya, sholat 2 rakaat saat pulang safar. Ya, yang pertama tadi awal yaitu sholat istikharah 2 rakaat. Yang kedua yaitu di akhirnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan umatnya kalau sudah sampai kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, hadis yang dimana
datangnya dari seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang dari safar, beliau mendahulukan masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk. Ya, lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seyogianya Bapak dan Ibu diawali dengan sholat 2 rakaat, yaitu berdoa dengan doa istikharah, diakhiri nanti ketika sampai di Indonesia kita kembali dengan sehat walafiat, maka yang harus kita lakukan, ya kalau memang sudah lelah bisa di rumah sholat 2 rakaat. Tapi kalau mau afdol mengikuti sunnah Rasulullah, dikerjakannya di masjid atau di bandara nanti di masjid atau musola. 6. Yang ke-14, ya ini dia di antara adab-adab safar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada keluarga. Ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, telah melarang seseorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya pada waktu di malam hari. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah tidak pernah mengetuk pintu rumah keluarganya, tidak pula masuk ke rumah setelah pulang dari bepergian, kecuali pada pagi hari dan sore hari. Ya. Dan ini yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus memberitahukan dulu? Ya rupanya ada faedahnya. Apa itu faedahnya? Ya, yaitu ketika kita sebagai suami misalkan pergi sendirian, kita kabari istri kita. Ya, di antara yang kita bisa ngabari, biar apa? Ya, Rasulullah sengaja mengabarkan kepada para istrinya, biar istrinya itu, ya atau keluarganya itu menyiapkan rumahnya, membersihkan rumahnya, rapi-rapi rumahnya, agar ketika Rasulullah SAW datang, ya kondisi rumah, kondisi anak dan lain sebagainya pada bahagia. Ya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir, yaitu di antara adab-adab safar, yaitu membaca doa pulang safar. Doanya sama yang tadi ya. Ya. Allahumma apa yang tadi, yang pertama tadi yang doa kita mau safar yang sudah di kendaraan kita berdoa itu, kemudian kita tambah dengan kalimat ketika kita pulang, yaitu dengan kalimat aibuna taibuna li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepadamu ya Rabb kami. Ya, itu tambahan setelah kita membaca, ya tadi subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni. Ya, seterusnya kemudian ketika kita pulang ditambah kalimat ini. Next yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab safar yang terakhir, ya yang saya ringkas, ya sebenarnya masih banyak lagi adab-adab safar, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili. Ya, yang terakhir adalah membuat acara makan-makan setelah safar. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah setelah safar beliau panjang, beliau menyembelih onta dan juga sapi betina. Dibolehkan membuat acara makan-makan ketika seseorang datang dari safar. Acara ini disebut dengan an-naqiyah. Istilah an-naqiyah dari kata dasar an-naqu yang artinya debu, karena orang yang safar biasanya terkena debu di perjalanan. Terdapat hadis Rasulullah SAW yang tadi disebutkan ketika Rasulullah safar, ya kemudian pulang ke kota Madinah, beliau menyembelih onta dan juga sapi betina untuk keluarganya dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. 6, ya Bapak dan Ibu, ya teruslah menjadi pembelajar, teruslah menjadi seorang penuntut ilmu, ya teruslah menjadi seorang yang haus dengan menuntut ilmu, ya jangan bosan dalam menuntut ilmu, ya jangan putus asa ketika memang kita baru tahu sesuatu bahwa ini adalah yang benar, kemudian kita baru tahu, itu alhamdulillah Allah menginginkan kepada kita kebaikan untuk menjadi seorang hamba yang menjadi hamba yang terbaik daripada hamba-hamba yang lain. Ya, maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat ibu sekalian,
dan juga amalan kita, dan sekarang diterima oleh Allah, kemudian Allah mudahkan juga safar kita nanti ketika kita menuju Baitullah, ketika kita menuju Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang sabar, yang senantiasa sabar dalam mendengarkan bab atau judul safar dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Abdul Haq. Saya kembalikan kepada antum. Barakallahu fikum. Barakallah. Jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Ari Afriansa LC yang telah menyampaikan materinya terkait adab di dalam safar. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait adab-adab di dalam safar. Beliau menyampaikan sekitar 16 poin ya terkait adab-adab dalam safar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengamalkan, mungkin tidak seluruhnya tapi sebagiannya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan seluruhnya ya Ustaz Ali. Amin. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, Ustaz, ada beberapa hal yang perlu Ana sampaikan terkait memang beberapa pertanyaan daripada jamaah mulai Japri ya. Kami sharekan filenya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari para jamaah secara Japri ke kami yang mungkin yang sangat urgent terkait perlengkapan, Ustaz. Apakah dalam program paket umroh itikaf 1445 Hijriah itu sudah termasuk perlengkapan atau belum? Nah, ini kami sampaikan bahwa perlengkapan belum termasuk di dalam biaya umroh itikaf kami, dan memang kami tidak mengharuskan jamaah mengambil perlengkapan dari kami, ya, termasuk koper, kain ihram, baju seragam, tas dokumen. Karena kebanyakan dari jamaah pun juga yang ikut serta itu memang beberapa jamaah itu merupakan jamaah alumni, dan kami harapkan mungkin sebagian besar jamaah umroh itikaf ini sudah pernah umroh dengan travel lain ya, atau pernah ibadah haji seperti itu. Jadi kami tidak menyiapkan koper. Koper silahkan disiapkan menggunakan koper yang ada di masing-masing. Seperti koper mungkin dari travel lain juga ukurannya akan sama dengan travel dengan ukuran koper yang ada di kami. Jadi rata-rata ukuran koper untuk bagasi itu sekitar 24 inch sampai 26 inch. Jadi ukuran kopernya 24 inch rata-rata. Dan insya Allah nanti untuk menyeragamkan koper tersebut, kami akan siapkan sarung koper dan akan dibagikan di bandara, di Hotel Anara ketika nanti ada manasik offline ya di Hotel Anara ketika keberangkatan. Jadi ketika keberangkatan, Bapak Ibu yang membawa koper yang macam-macam warna atau dari travel lain ya, nanti akan kami seragamkan dengan sarung koper. Jadi tim panitia yang akan memasangkan seragam daripada koper tersebut. Kemudian kopernya mohon nanti diberikan nama ya, ditempelin nama sementara karena kami akan nanti juga akan menyiapkan ID tag ya untuk koper Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga terkait kain ihram, kami tidak menyiapkan kain ihram bagi Bapak-bapak. Nanti silahkan Bapak-bapak pakai kain ihram yang sudah ada, atau mungkin kalau misalkan koper pun juga sekarang itu sudah murah, Ustaz. Banyak di online itu sangat murah. Malah travel itu khawatirnya nanti waduh kok harga koper perlengkapannya mahal. Maka kami mungkin dari tahun ini sepertinya tidak akan menyiapkan koper lagi. Jadi kami hanya menyiapkan sarung koper karena sekarang ini untuk koper sudah banyak sekali di online dengan harga yang sangat terjangkau insya Allah. Termasuk juga kain ihram juga sudah mudah sekarang untuk didapatkan. Dan untuk seragam ini nanti kami bapak-bapak nanti bisa menggunakan pakaian yang ada, misalkan yang beli dari travel silahkan pakai itu yang dari travel, tapi misalkan yang tidak membeli dari travel untuk seragamnya silahkan menggunakan baju gamis atau koko atau kemeja berwarna putih untuk bapak-bapak,
Kemudian untuk ibu-ibu silahkan menggunakan gamis berwarna hitam karena seragam dari travel pun juga untuk ibu itu berwarna hitam. Seperti itu nanti ketika keberangkatan. Dan insya Allah nanti akan disiapkan shawl bagi bapak ibu-ibu, akan disiapkan shawl dari travel sehingga nanti mudahlah diidentifikasi dan itu merupakan seragam lah. Kemudian juga nanti ada ID card yang lanyard ya, tali ID cardnya juga insya Allah akan terlihat mungkin nanti shawl terus lanyard ID card, kemudian juga nanti akan dibagikan tas road, kemudian tas untuk spunbon yang untuk wadah nanti ketika itikaf ya insya Allah. Jadi tas dokumen juga tidak ada, tas dokumen. Jadi seperti itu mungkin bapak ibu-ibu yang menanyakan terkait perlengkapan, bahwa perlengkapan itu exclude ya daripada biaya umroh. Tadi ada yang chat di ini yang jamaah haji, mungkin di sini juga ada beberapa peserta jamaah haji khusus yang akan berangkat tahun ini. Insya Allah untuk bapak-bapak jamaah haji khusus itu akan disiapkan nanti perlengkapannya. Ketika manasik akan dibagikan. Manasik untuk jamaah haji khusus perkiraan di bulan Mei, insya Allah nanti akan diupdate. Kemudian juga ini ada pertanyaan terkait yang mengambil paket sekamar berenam. Apakah ranjangnya ada 6 pieces, 6 ranjang? Nah, ini mungkin kami sampaikan bahwa kamar yang sekamar berenam ini tujuannya adalah untuk jamaah yang betul-betul aktivitas kegiatannya itu mungkin 90% di Masjidil Haram ya. Tidak pulang pergi ke hotel, ke kamar hotel. Mungkin ke kamar hotel hanya untuk mandi, ganti baju, atau mengambil perlengkapan lainnya. Ataupun juga ketika mungkin nanti ada udur ketika sakit, mungkin perlu istirahat, maka bisa digunakan kamar tersebut, ranjang tersebut untuk istirahat. Namun jika misalkan qadarullah semuanya ini bisa mungkin disiasati terkait ranjangnya. Ini kan kamar berenam itu ketika malam-malam itikaf saja. Jadi di luar malam itikaf jamaah itu komposisinya normal, sekamar berempat. Tapi ketika di malam-malam itikaf, karena mungkin ada sebagian daripada jamaah yang aktivitas mungkin 90% di Masjidil Haram, maka kami memberikan opsi sekamar berenam seperti itu. Jadi ini yang sekamar berenam itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu betul-betul aktivitasnya di Masjidil Haram. Namun jika memang ada udur ya silahkan bisa istirahat di kamar tersebut. Jadi seperti itu. Jadi jika ingin mendapatkan sekamar, misalkan di kamarnya masing-masing dapat 1 ranjang, ya opsinya berarti sekamar yang sekamar berempat seperti itu. Kemudian terkait kereta cepat, jadi yang dari Madinah ke Mekah, yang grup 1 dan grup 2 saat ini sudah bisa booking atau ambil tiket untuk kereta cepatnya. Dan untuk kereta cepat ini, schedule-nya baru ada mulai jam 12.30 untuk Ramadan. Sedangkan kalau hari-hari biasa di luar Ramadan itu jam 8 sudah mulai dibuka. Jam 8 pagi itu sudah ada jadwal kereta cepat. Tapi kalau Ramadan, pihak Saudi baru mengschedulkan mulai jam 12.30. Mungkin mereka kalau pagi-pagi masih istirahat. Jadi jam 12.30 baru mereka bekerja kembali. Jadi jam 12.30 baru mulai dibuka, dan paling cepat ya sampai ke Mekah dari Madinah ini ya sekitar 2 jam. 2 jam ya. 2 jam 15 menit ya, sekitar jam 15 ya, jam 15 baru sampai ke Mekah seperti itu. Jadi nanti misalkan ditanyakan yang grup pertama misalkan dari Madinah berangkat jam 12.30 yang naik kereta, kemudian yang naik bis akan berangkat jam 8 pagi. Ya, kemungkinan akan sampai duluan yang naik bis ya. Yang naik bis tapi selisihnya mungkin tidak begitu jauh. Jadi yang naik bis akan terlebih dahulu sampai ke Mekah. Sedangkan untuk yang grup 2 yang Ustadz Ari bimbing ya, itu akan naik kereta
cepatnya itu ya jam 12 ya sama mungkin sekitar 12.30 atau 12.50 nanti akan kami sesuaikan yang aman karena pagi-paginya rencana yang grup Garuda ini akan melaksanakan city tour terlebih dahulu di Madinah ya, yang grup 2. Jadi setelah city tour baru berangkat ke Mikot untuk pergi menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kemungkinan yang naik bus agak telat dibandingkan yang mungkin naik kereta cepat nantinya. Kemudian yang April ya dari grup 3, grup 4 dan 5 karena di bulan April di sistem masih belum muncul untuk jadwal kereta cepatnya jadi belum bisa kami ambilkan belum kami bisa ambil tiketnya, belum bisa kami isut. Nah, ini yang ketiga, kami akan isut bagi yang sudah melakukan transfer untuk biaya tiket, khususnya yang dari grup 1 dan grup 2 dan grup 3 mungkin nanti. Sedangkan grup 4 dan grup 5 sudah include di dalamnya. Kemudian yang sudah isut, qadarullah misalkan mau di-cancel, nah ini terkait refund-nya, kami akan mengikuti sesuai pengembalian dari sistem kereta cepat ini. Karena kami pengalaman beberapa waktu ke belakang memang ada juga yang minta di refund, tapi qadarullah memang agak sedikit lama pengembaliannya. Kemudian terkait makan buka sahur pada malam-malam iktikaf. Nah, ini banyak yang menanyakan terkait hal ini bahwa jamaah umroh iktikaf ketika malam-malam iktikaf kami tidak menyiapkan makan buka dan sahur di hotel ya, tidak menyiapkan makan buka sahur di hotel, akan tetapi kita akan mengkoordinir makan buka sahur di Masjidil Haram ya, seperti yang pada gambar ini ya, ini iktikaf tahun 2019. Jadi makan buka sahur di Masjidil Haram kita akan koordinir dan biayanya ini biaya untuk makan buka sahur ini adalah dari infak jamaah, baik jamaah yang ikut di dalam umroh itikaf, bahkan ada juga mungkin ex jamaah mantan istilahnya alumni jamaah atau muhsinin yang lainnya yang memberikan infak bagi jamaah yang akan berbuka dan sahur di Masjidil Haram. Ya mungkin mereka sudah mengerti bahwa pahala bagi orang yang memberikan makan buka dan sahur, apalagi ini di Masjidil Haram saat ya, mungkin nanti antum bisa sampaikan terkait keutamaannya. Kemudian yang ketiga, silahkan Bapak Ibu bisa membawa makanan tambahan yang untuk menggugah cita rasa Indonesianya, biasa kangen. Mungkin bisa bawa rendang, kentang Mustafa ya, kentang itu atau abon atau yang lainnya atau sambal, silahkan bawa masing-masing ya, mungkin kita sekalian untuk berbagi dengan yang lainnya ketika nanti buka dan sahur seperti itu. Jadi silahkan membawa makanan tambahan untuk cita rasa ketika kita makan di sana. Kemudian kami anjurkan juga silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan ya, untuk memberikan makan buka dan sahur di sana. Nah, ini terkait suhu. Suhu di Mekah pada bulan Maret 2024 ini, jadi yang terendah itu suhunya di 16 derajat ya, 16 derajat. Kemudian itu kalau kita masuk Mekahnya tanggal 28 itu ya sekitar 18 derajatan yang paling rendahnya, dan yang paling tinggi ya di 30, nggak sampai 40 ya, nggak sampai 40 di bulan Maretnya. Ini seperti ini, jadi silahkan dengan kondisi suhu seperti ini, apa yang perlu kita siapkan mungkin terkait, misalkan ya, terkait baju ketika malam-malam mungkin dingin cuacanya, ya kita berarti perlu penghangat seperti jaket atau baju penghangatnya. Kemudian di bulan Aprilnya suhunya ya seperti ini, jadi suhunya itu di atas ya sekitar 20
24 mungkin, 24 derajat paling rendah, kemudian afwan, 18 derajat juga, 18 derajat karena kita kan dari tanggal 1 April sampai di Mekah itu ada yang sampai 16 April ya. 1 April sampai 16 April. Jadi suhu terendahnya ya di 18 derajat dan yang tertingginya di 40-an, 40 derajat. Jadi misalkan jika di malam harinya dingin ya ini perlu persiapan bagi kita semua untuk membawa pakaian yang bisa menghangatkan. Mungkin ketika tidur juga ketika istirahat dan insya Allah mungkin ketika itikaf kita nggak tidur malam malah. Ketika itikaf tidak tidur malam, tapi mungkin ketika nanti qiyamul lail ya kita kedinginan ya kita harus siapkan jaket seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang bertanya, ini udah selesai. Kemudian juga ada yang bertanya terkait zam-zam. Apakah bisa membawa tambahan zam-zam? Ya, setahu kami ya, pengalaman kami ya zam-zam kita bisa bawa di koper masing-masing ya. Insya Allah Saudi ataupun Garuda sebenarnya aman saja kalau kita bawa zam-zam. Jadi jika mau bawa tambahan zam-zam ditaruh di koper misalkan ya kita beli galon zam-zam yang isinya 5 liter. Kemudian kita beli kardusnya dimasukkan ke dalam koper. Biasanya yang koper 24 inch itu masuk sampai 3 galon zam-zam. Masuk 3 galon zam-zam dikasih kardus itu masuk 3 galon. Dan itu memang kami selalu praktekkan. Jadi bukan hanya omongan tapi itu pengalaman kami. Jadi satu koper itu masuk 3 galon zam-zam 5 liter. Jadi misalkan Bapak Ibu yang ingin membawa zam-zam ya insya Allah selama di koper bagasi ya aman-aman saja. Nanti beli zam-zamnya misalkan di Bin Dawud harganya 10 real sekarang ini. Kemudian harga kardusnya sekitar 3 atau 4 real. Jadi total beli 1 galon itu ya 14 real. Ya, sama kardusnya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke kopernya misalkan satu orang bawa 5 liter dan nanti juga akan dapat dari travel zam-zamnya 5 liter ya, masing-masing dapat 5 liter seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu ketika secara japri ke kami. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ada di chat ya, di kolom chat. Ini Ustadz ada yang bertanya dari Ummu Zaidan. Ustadz maaf mau tanya, bagaimana bila pamitan hanya pada keluarga inti, tidak pada tetangga karena khawatir jadi ria? Silakan Ustadz. Izin share screen dulu Pak Ustadz Abdullah. Antum udah share screen ya? Ya, share screen. Sudah. Okay. Sudah. Biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu semua ya. Ini dia. Ini pertanyaan yang bisa mewakili. Poin nomor 3, istidzanul walidaini lisafar. Meminta izin kepada orang tua dalam safar, ya, itu hukumnya di sini maka diharuskan untuk meminta izin kepada orang tua, ya. Baik itu safar dalam keadaan mubah, izla yazuju safar al mubah wal mustahab ila biiznihima. Maksudnya baik itu safar dalam perkara mubah atau mustahab ya, itu kita harus izin sama orang tua. Wa an tasta'dzinal mar'ah zaujaha, dan juga ketika seorang wanita, ini mewakili sama pertanyaan yang di bawahnya ya, maka juga harus meminta izin bagi seorang perempuan kepada suaminya ya. Wa an la tusafir il dan kecuali dengan seorang yang mahramnya, kalab atau bapak atau saudara atau suami atau paman ya, karena Rasulullah SAW di sini dalam poin yang ketiga nih bapak dan ibu, la tusafirul mar'ah ila ma'adi mahram, nggak boleh seorang perempuan itu safar ya kecuali harus dengan mahramnya. Kalau dilihat dari hadis ini ibu yang bertanya,
Ya, baik itu umurnya 50, 60, 70 tahun, maka di sini haji ya harus dengan mahram. Walaupun sudah tua meronta, tapi di sini kita mengambil hadis Rasulullah dengan kata la. La di sini sudah qat'i ya, sudah jelas ya bahwa di sini kita seorang perempuan harus dapat izin suaminya dan juga kalau mau pergi safar harus mendapatkan izin dari suaminya dan tidak boleh pergi kecuali dengan mahramnya. Itu. Nah, dari yang tadi Ummu Zaidan bertanya, ya berarti di sini tidak ada ya kewajiban ketika kita harus memberitahukan kepada tetangga kita. Yang jadi wajib itu adalah safar kita harus izin sama orang tua. Ya, ke keluarga inti ya kalau bisa karena kita ingin mendapatkan faedah dari doa-doa yang tadi. Kita berdoa orang untuk yang ditinggali safar, kita tinggali mendoakan dengan doa kebaikan buat kita. Ya, memang perkara ria yang disampaikan kemarin coba Ibu nanti Bapak bisa lihat rekaman Ustaz Dr. Muhammad Yasir perkara tentang ikhlas ya. Ya, memang itu luar biasa itu. Coba dimurojaah lagi ya video-video yang sudah dikirim oleh travel biar menjadi murojaah buat ibu bapak semuanya. Ala kulihal yang bertanya tadi Muzaidan ya ya untuk keluarga inti itu kalau bisa tetap ya minta doa dari mereka. Kalau ke tetangga ya agar tidak apa namanya kita jadi ria dan lain sebagainya kalau bisa ditinggalkan. Wallahu taala alam bisawab. Lebih utama mana? Pertanyaan Ibu Wiwin ya. Lebih utama mana pada saat kita saat umroh itikaf dalam keadaan tetap saum atau dibatalkan? Nah, di sini ada dua kategori ya. Yang pertama adalah jika dia berpuasa ketika safar menyebabkan musafir ini merasa berat, maka tidak berpuasa lebih dianjurkan. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak nanti ya, apalagi yang di eh, keberangkatan nanti dari Indonesianya misalkan subuh ya kemudian niat pengen puasa. Nah, di sini ada kondisi pertama, jika memang ibu dan bapak merasa berat, maka di sini ya, maka tidak mengapa dan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Itu kondisi yang pertama. Sedangkan kondisi yang kedua, puasa yang dilakukan ketika safar itu tidak memberatkan. Ya, kemudian tidak menyebabkan ibu dan bapak itu tidak lemah juga, kuat gitu loh. Ya, tanpa meninggalkan atau mengganggu aktivitas yang lain, ibadah yang lain, sholat ya nggak terganggu karena masih strong, masih kuat. Maka kondisi ini ya kata ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan puasa itu lebih afdol, ya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Pendapat ini lebih afdol adalah puasa, ya. Karena apa? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian walituk milul iddah agar kalian sempurnakan bilangan puasa menjadi 29 atau 30 hari. Ya. Makanya ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rushd. Ini perkataannya luar biasa Bapak dan Ibu. Maka naruh sotan fal abdu tarku rukhsah. Selama itu rukhsah, orang yang lagi safar nggak puasa itu kan rukhsah, ringanan buat dia. Apa kata beliau yang lebih afdol adalah tinggal tidak mengambil rukhsah tersebut. Kalau seandainya tadi lihat kondisi yang kedua adalah dia sehat, tidak mengganggu ibadahnya, kemudian tidak mengganggu aktivitas yang lain, dan dia kuat untuk bisa berpuasa, itu lebih afdol. Jadi tidak mengambil rukhsah itu lebih baik daripada mengambil rukhsah tersebut. Sedangkan kategori kondisi yang kedua ini adalah lebih baik dia membatal puasanya itu lebih afdol. Ya, kalau yang tadi pendapat jumhur ulama yang pertama, yang kedua di sini pendapatnya Imam Madhab Hanbali. Ya, ya, karena beliau mengambil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Madhab Hanbali mengatakan bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, di sini ya
Yang lebih mendekati, yang lebih tarjih adalah pendapat yang pertama, yaitu berpuasa lebih afdol. Ya, lihat kondisi yang kedua tadi ya Bu ya. Ya, kalau kondisi kedua tadi kan dia mampu untuk berpuasa dan kuat, sedangkan yang kondisi yang pertama dia nggak mampu, ya sudah tua misalkan, ya kalau bisa yang dianjurkan mengambil rukhsah keringanan tidak puasa. Ya, tapi kalau yang lebih afdol, ya yang paling rojih itu adalah kalau teruskan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Ya, Afwan Ustaz, apakah poin ke-6 itu suatu keharusan yang harus dilaksanakan? Tadi udah dijawab Bu ya. Ya, Bapak Hairul, ya, bahwasanya yang safar yang perlu kita izin itu adalah ke orang tua, baik itu safar mubah atau mustahab, itu kita wajib izin sama orang tua, ya, dan keluarnya, ya. Karena apa? Kita nggak mau meninggalkan keutamaan dari apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Ketika kita mendoakan orang yang mukim, orang yang kita tinggal dan orang yang kita tinggal juga mendoakan kita, itu kayaknya keluar karena darah yang dari doa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya berusaha untuk menghindari sifat ria, ya, tanpa memberitahu orang lain, kalau saya menurut hemat saya, ya, karena hati kita memang hati penuh dengan apa ya, kalau hati kita dinamakan hati itu kan sering berubah. Alhamdulillah, seandainya kita memberitahukan tetangga dan lain sebagainya, berubah hati kita menjadi ada sifat ria dan lain sebagainya, maka lebih baik jangan diberitahukan ke tetangga terdekat. Allah taala alam bisawab. Itu aja kali Ustaz ya. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah, dan mungkin juga ini bisa menjadi jawaban bagi jamaah haji yang bertanya terkait pamitan kepada keluarga teman kerabat. Kemudian Ustadz, ini mungkin biasanya menjadi pertanyaan juga terkait acara makan-makan sebelum safar Ustadz, bukan setelah safar. Bagaimana Ustadz? Makan setelah safar. Sebelum Eh, safar sebe- biasanya akan dilakukannya. sebelum safar. Kadang kan ada orang yang mengatakan ini mimbab tahadus binikmah, bisa umroh, bisa haji, ya, ya, agar orang-orang, ya itulah bedanya kita dengan orang-orang terdahulu. Ketika beramal, ketika melakukan ibadah, mereka tuh ya khaufun, mereka tuh takut karena hatinya itu nanti akan berubah, ada timbul ria dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada yang tadi, kepada adab-adab safar, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika pulang, ya, apalagi kita pulang itu kan memang mudah-mudahan Allah menjadikan umroh Allah, kemudian kita mengambil ayat Rasulullah, ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha, ya kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sempurna apa yang kita lakukan, umroh kita alhamdulillah mudah-mudahan diterima sama Allah, kemudian kita langsungkan makan-makan yang memang menjadi dalil Rasulullah juga ketika ketika sampai ke kota Madinah beliau memotong onta maupun sapi. Allah Ta'ala bisa dihindarkan untuk yang awal, yaitu makan-makan sebelum safar. Khawatir, ya, terdetik dalam hati kita itu ada orang yang kadang memberi pujian-pujiannya kadang ikhlas atau tidak. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Kemudian juga Ustadz, biasanya akan menjadi pertanyaan juga terkait eh, tata cara wudhu dan sholat di pesawat, karena kan ada bangan itu mungkin ketika kepulangan itu rata-rata akan menjamak salat misalkan duhur dengan asar, maghrib dengan isya seperti, atau sholat subuhnya di pesawat. Bagaimana Ustaz? Ini dia. Berbicara tentang hukum sholat di dalam kendaraan, ya, atau pesawat dan lain sebagainya, yang perlu ibu bapak ketahui adalah asal dari sholat sunnah dalam berkendaraan itu adalah sholat sunnah, ya. Ya. Jadi kalau sholat sunnah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas onta,
ya. Tapi kalau sholat wajib, Rasulullah turun dari kendaraan tersebut, kemudian sholat menghadap kiblat dengan turun dari kendaraannya. Nah, ketika sudah datang waktu sholat, contohnya kita dalam pesawat, ya perjalanan misalkan ke Mekah atau ke Madinah, berangkatnya pagi hari, ya itu insya Allah kita, saya pun atau para asatidzah pun akan selalu bertanya kepada pramugari atau pramugara ya, ini sudah waktu sholat atau belum, ya. Nah, kalau memang sudah ada, oh ini udah sholat, waktu sholatnya sudah ada, ya kita diingetin insya Allah Bapak dan Ibu di pesawat, ini waktunya sudah sholat. Ya. Orang yang Alhamdulillah kedapatan sholat atau maskapai Saudi ya, walillahilham, itu bisa sholat di belakang, ya jamaah luar biasa gitu. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang orang yang kebagian dapat rombongan Garuda. Nah, bagaimana? Saya juga baru pertama kali ngalamin nih, Sat. Garuda. Saya baru ngalamin Garuda, selama ini Saudi aja. Ya, hemat saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau memang itu sudah waktu sholat, sholat. Ya, yang tadi saya bilang asal dari sholat dalam kendaraan itu sunnah ya, sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat wajib itu memang kita harus sempurna. Itu berdirinya, sujudnya, rukunya. Ya, tapi kalau memang di Garuda tidak ada tempat sholat, ya memang kita sholat di tempat duduk kita. Ya, ada sebagian orang-orang yang dimana mereka kepengen sempurna ya, kalau dibilang ibadahnya tuh pengen sempurna gitu, akhirnya sholatnya di tengah-tengah. Jadi sholatnya di tempat orang jalan gitu. Nah, di sini bagi saya ya, kalau bisa ya kita tidak ada yang namanya menjegat jalan, tempat jalan orang itu yang akan menjadikan orang itu terganggu dengan kondisi kita. Ya, meninggalkan sesuatu yang mana itu lebih baik, yaitu sholat di tempat duduk, dan kita nggak perlu menghadap kiblat juga ya. Di tempat duduk juga silahkan Bapak dan Ibu sholat di Garuda misalkan, tanpa kita harus menghadap kiri kanan atau mencari kiblat. Itu adalah sesuatu yang memang bukan menjadi tanggung jawab dalam diri kita, dan sudah dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita kalau sudah terpaksa tidak bisa untuk sholat berdiri, maka sholat di bangku. Ya. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, misalkan kita udah memperkirakan nih, ya, sholat zuhur dan asar. Kemudian kita sampai misalkan di Jeddah atau di Madinah di waktu asar. Ya. Nah, itu dibolehkan juga mengakhirkan sholatnya nanti di bandara. Ya. Tapi bagi saya, barakallahu fikum Bapak dan Ibu dan lain sebagainya, dan para ulama juga mengatakan, seandainya sholat itu sudah menjadi gugur, itu lebih baik kita lakukan. Ya, kita sholat lebih awal di dalam pesawat dan sudah lepas tanggung jawab kita, itu lebih baik daripada kita harus mengakhirkan sholat kita, yaitu ketika sampai di tempat tujuan. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakumullah khair kepada Al-Ustadz yang telah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, Ibu Marini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kalau Zoom nanti yang masuk pertama bisa dikasih hadiah itu. Oh, Masya Allah. Kawasan. Dilihat tadi ada Ibu Sufroh Iya, Ibu dan Suproh memang Ibu, selalu di awal. Masya Allah. Ya, Ini kan malu kita kalau kadang. beliau udah eh, sepuh padahal. Semangatnya, mak- Masya Allah. Maksud saya harus ada apresiasinya, Ustaz. Ya, 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 insya Allah, insya jadi Allah. kalau bisa juga nanti ada sesi tanya jawab yang bertanya dengan suara, lebih dapat hadiah gitu daripada yang dengan kitabah tulisan itu kan. Oh, insya Allah. Oh, eh, Zoom, talaki Zoom kita ini lebih lebih kepada hidup doa. ya. Ya, baik, insya Allah, San. Mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya akan diberikan apa istilahnya pendorong agar tambah semangat
untuk hadir di acara Zoom meeting. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ini ke kami kayak ke travel, koper cabin tetap boleh kan Ustadz? Ya ya betul. Koper cabin itu boleh bagi dia atau ya, kilogram ya untuk koper cabin. Tapi kalau koper cabin diisi jam-jam tadi mungkin terkait diisi jam-jam atau gimana? Koper cabin diisi jam-jam kami kalau jam-jam mungkin yang ini ya yang kecil, misalkan Saudi ya boleh, tapi kalau Garuda kami belum pernah kalau Garuda. Kalau kayak apa ke Saudi kami suka bawa juga di tas tenteng itu yang tertutup bawa jam-jam misalkan. Dan walaupun ada pengecekan di imigrasi, di X-ray, kalau selama tertutup biasanya diizinkan oleh pihak imigrasi di Saudi itu. Tapi kalau ditenteng jam-jamnya kemudian terlihat jelas itu biasanya tidak boleh dibawa ke atas kabin. Jadi seperti itu. Mungkin kita cukupkan saja sampai apa saat ini karena waktu sudah cukup malam dan sepertinya sudah waktunya untuk beristirahat. Ustadz, kami ucapkan jazakumullah khair kepada antum dan juga kepada para jamaah, Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah besok malam kita akan membahas terkait materi fikih itikaf. Fikih itikaf insya Allah besok malam, fikih itikaf yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizi Afrijal. Dan mohon Bapak Ibu semuanya bisa hadir tepat waktu pukul 8.00 insya Allah. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu